atasi kejahatan dengan kebajikan, atasi kebencian dengan cinta kasih. Jadi kalau kita ingin terbebas dari kejahatan, ingin terbebas dari kebencian, tidak ada cara lain selain melatih mengembangkan cinta kasih. Selamat pagi semua, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Sahabat Dhamma yang berbahagia, di kesempatan hari ini kita bersama-sama hadir di edisi perdana podcast Setetes Pencerahan Wihara Sakya Kirti Jambi. Ya, semoga bincang-bincang Dhamma seputar Dhamma ini akan memberikan manfaat kepada kita semua, karena sesungguhnya meskipun hanya setetes pencerahan setiap hari dan berlanjut secara kontinu, ini akan memberikan manfaat kepada kita. Ya, karena apa? Karena Guru Buddha memberikan Dhamma, menyampaikan Dhammanya kepada umatnya juga secara bertahap. Ya, dilatih dan dipraktikkan secara bertahap, bukan dipahami secara mendadak. Ya, jadi sekali lagi mudah-mudahan podcast ini bisa memberikan sedikit demi sedikit pencerahan bagi kita semua. Nah, di kesempatan kali ini, di edisi yang pertama ini, kita berkesempatan ya berbincang-bincang Dhamma dengan seorang anggota Sangga Agung Indonesia yang sudah tidak asing lagi sesungguhnya ya bagi sahabat Dhamma sekalian yang senang dan suka mendengarkan lagu-lagu Buddhis, tentunya sudah tidak asing lagi dengan nama yang satu ini. Ya, beliau adalah Yang Mulia Bante Sadanyano Mahathera. Ya, selamat datang Bante di podcast Setetes Pencerahan Wihara Sakya Kirti Jambi ini. Ya, semoga bincang-bincang Dharma kita pada pagi hari ini dapat memberikan manfaat kepada umat sekalian. Dimanapun, siapapun, ya, semoga dapat memberikan manfaat. Nah, pada kesempatan kali ini kita bersama-sama akan berbincang-bincang mengenai metta. Ya, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa umat Buddha tidak terlepas dari kata-kata metta. Ya, kita mengenal metta misalnya seperti metta bawana, ya. Kemudian setiap tanggal 1 Januari di awal tahun kita selalu memperingati Hari Metta. Jadi apa sesungguhnya metta ini? Seberapa penting ya metta ini bagi umat Buddha? Ya, mengapa umat Buddha harus senantiasa mengembangkan metta di dalam batinnya? Dan apa saja manfaat metta bagi kita semua? Nah, untuk menjawab daripada pertanyaan-pertanyaan tersebut, ya, mari kita langsung saja ya bertemu dengan Bante Yang Mulia Bante Sadanyano Mahathera, dan kita bersama-sama mendengarkan apa yang akan beliau jelaskan kepada kita semua. Bante, demikian kami silakan. Oke, baik Romo. Jadi sesuai topiknya tentang metta, Ya. saya akan coba jelaskan sedikit ya tentang metta ini. Sebagaimana tadi Romo sampaikan, ya metta ini kan memang khas ajaran Buddha. Sebagaimana arti secara harafiah, metta itu artinya cinta kasih yang universal. Cinta kasih tanpa batas. Jadi metta itu cinta kasih, tapi bukan cinta yang berdasarkan ego, ya. Ingin memiliki. Jadi kalau cinta dari seorang pria kepada seorang wanita dan sebaliknya, apakah itu masuk? Itu bukan. Itu bukan. Itu bukan cinta metta, ya. Berbeda, karena cinta metta itu cinta universal, cinta yang tulus, cinta tanpa batas yang sifatnya membebaskan. Jadi cinta itu dalam agama Buddha, metta itu ya karakteristiknya membebaskan, membuat orang bahagia, tidak terikat. Tidak orang jadi melekat gitu ya. Nah, jadi Buddha menyadari betul bahwa dunia ini dipenuhi orang-orang yang menderita karena di sekitarnya ini ya banyak sekali orang-orang yang terikat oleh pandangan keliru dan lainnya sehingga terlibat kebencian, saling dendam dan sebagainya. Nah, Buddha melihat menyadari bahwa dunia butuh cinta kasih. Oleh karena itu, setelah beliau menjadi Buddha, beliau menyadari hanya dengan kekuatan metta, cinta kasih,
dunia ini akan bahagia. Oleh karena itu beliau mengajarkan pentingnya metta bagi setiap orang, setiap makhluk. Bahkan beliau menyadari makhluk-makhluk yang bukan manusia, binatang, setan atau peta, mereka butuh mendapat perhatian, dapat kasih sayang, dapat pemahaman. Jadi Buddha secara sadar mengerti bahwa semua orang butuh dicintai, disayangi, dimengerti. Jadi dengan kata lain, kita sebagai umat Buddha ya sudah selayaknya mengikuti Buddha ya. Bagaimana kita menyadari ada potensi, ada benih yang namanya metta untuk dikembangkan. Nah, jadi itu cara kita bagaimana membuat dunia ini lebih baik, lebih bahagia. Iya. Gitu. Setiap orang memiliki potensi itu ya, nanti. Betul sekali. Jadi kalau Buddha menyadari setiap orang punya benih metta, punya benih metta, punya benih Buddha, punya benih kasih. Nah, seringkali orang tidak menyadari ya bahwa cinta kasih yang ada di dalam diri seseorang ini bisa tumbuh, bisa berkembang, dan itu sumber kebahagiaan. Jadi metta itu sumber kebahagiaan yang ada di dalam diri manusia. Satu contoh, saya Bante itu pernah ikut retreat, ya ini cerita saja. Ikut retreat di Plainville di Prancis. Jadi waktu itu saya datang pas summer, musim kemarau. Musim panas. Musim panas. Jadi kondisi di sana itu halaman wihara kering, rumput-rumput kering, pohon-pohon kering. Masuk ke winter, musim dingin, musim salju, dia beku. Jadi kondisinya sudah berubah. Tapi begitu masuk ke musim semi, spring, di bulan Maret, April, nah itu tanpa disadari Bante melewati 2 musim itu, kemudian masuk ke spring, di halaman wihara, di hutan-hutan yang Bante biasa lalui jalan kaki, mau ke Kuti, dari wihara ke Kuti, sepanjang jalan, sepanjang hutan itu tumbuh bunga-bunga yang mekar dari dalam rumput, dari tanah. Hidup kembali dia. Iya, jadi bunga-bunga yang mekar yang kita nggak pernah sadari, kita pikir nggak ada di dalam tanah itu, kita pikir nggak ada bunga. Ternyata selama ini benihnya sudah ada, hanya ketika kemarau dia nggak mungkin muncul, ketika musim salju dia nggak muncul, hanya ketika kondisi musimnya berganti, iklimnya mendukung, bunga-bunga bermekaran. Artinya apa? Itu satu contoh nyata bahwa benih kebahagiaan itu yang namanya metta ada di dalam hati setiap orang. Hanya ketika kamu dukung, kamu kembangkan, kamu pelihara, kamu sinari, dia akan tumbuh. Tapi kalau kamu beku seperti musim winter, ya, selamanya seperti itu. Iya, kalau hatimu juga gersang seperti musim kemarau, metta nggak muncul. Iya. Itulah perlunya kita menyadari bahwa di dalam batin kita ada benih metta dan kita merawatnya supaya tumbuh setiap hari, supaya sepanjang masa itu ya musimnya musim berbunga. Iya, betul Bante. Kan sesungguhnya kalau kita mau mencermati dhamma ajaran Buddha, kita bisa terlahir sebagai manusia karena juga metta dan cinta kasih. Kalau tidak ada metta dan cinta kasih, mungkin kita tidak akan terlahir menjadi manusia. Kan gitu ya Bante ya? Iya, itu salah satu faktor. Salah satu faktor. Ya, karena ada kekuatan cinta kasih, membuat seseorang sebagai makhluk itu dia jadi mulia. Nah, kemuliaan itu yang mengkondisikan orang lahir sebagai manusia itu. Betul. Kemudian Bante, bagaimana cara kita untuk menyirami benih-benih cinta kasih ini, menumbuhkan kembali benih-benih ini sehingga dia benar-benar bisa tumbuh dan berkembang di dalam batin kita masing-masing nih Bante? Iya, pertanyaan yang bagus sekali ya. Sebenarnya untuk mengembangkan metta, memelihara metta, menumbuhkan metta, menjaganya, Buddha sudah ngajari metodenya. Salah satunya adalah meditasi cinta kasih, metta bhavana ya. Yang kedua adalah membiasakan kebiasaan baik, aplikasi. Jadi membiasakan. Jadi cinta kasih ini kalau nggak dilatih, apa saja termasuk cinta kasih,
kebiasaan baik kalau nggak dilatih, dia nggak akan tumbuh, dia tidak akan mekar, tidak akan berproses gitu ya. Nah, meditasi cinta kasih atau metta bhavana kita harus latih sesering mungkin. Bahkan kalau kita di dalam vipassana pun, kalau kayak saya ikut wasa, retreat, itu selalu ada porsi untuk metta bhavana. Karena cinta kasih ini betul-betul nyata manfaatnya gitu. Misalnya ya, waktu ikut vipassana dulu di Myanmar, saya sering alami mimpi buruk. Oh iya. Jadi asal malam tidur itu mimpi buruk, mimpi ketemu makhluk-makhluk menakutkan yang sekarang ini orang bilang, kalau orang Indonesia bilang itu genderuwo ya. Oh, genderuwo. Jadi dia suka hadir, datang dengan wajah yang serem, dengan muka yang serem, bertaring, kemudian badannya berbulu gitu ya, mau mencengkeram, menindih gitu. Jadi mengganggu sekali tidurnya itu. Setelah dikonsultasikan dengan guru saya bilang, kamu sebelum tidur mesti metta dulu. Sebelum tidur mesti metta bhavana. Nah itu di situ saya mengembangkan cinta kasih melalui praktek metta bhavana, ya ahang sukito homi. Terus Brahma Vihara Parana dikembangkan itu ya. Kita panjatkan, semoga aku bahagia bebas dari penderitaan. Semoga semua makhluk bahagia bebas dari penderitaan. Itu diulang. Kita pancarkan cinta kasih untuk sendiri dan orang-orang di sekitar dan makhluk-makhluk yang ada di tempat kita berlatih. Dan itu memang luar biasa. Selama seminggu saya praktek metta, nggak pernah lagi mimpi buruk. Oh iya. Itu makhluk-makhluk yang ganggu itu nggak pernah datang. Setiap bangun tidur rasanya seger. Ya, karena tidurnya enak. Tidurnya enak dan gitu seperti itu. Dan itu kenyataannya memang begitu. Ya. Nah harus dilatih. Latihan itu juga harus setiap hari. Ternyata memang awal-awal nggak gampang. Tapi setelah dibiasakan itu bisa. Juga membiasakan metta ini dalam aplikasi setiap hari ya. Misalnya begini ya. Kalau Romo Kosim ya, itu berani bertekad ingin belajar atau melatih metta dalam sehari-hari kepada pasangan atau kepada anak. Misalnya gampang aja. Setiap ketemu anak, setiap ketemu istri, pikiran yang baik, puji dia. Apa sisi positifnya dibiasakin tuh. Puji dia, misalnya anaknya rajin belajar. Wah makasih ya sudah rajin belajar, semoga nanti sukses. Atau istrinya masaknya enak. Oh makasih hari ini masaknya enak. Kebiasaan memuji ini yang tadinya mungkin kaku, nggak biasa, itu bukan budaya di rumah. Tapi kalau dibiasakan, memuji, menghargai, memilih kata-kata yang positif untuk penguatan, nanti lama-lama cinta kasih ini jadi kebiasaan. Kebiasaan dalam kata-kata, kebiasaan dalam merespon, juga dalam berpikir. Nah, jadi penting. Juga misalnya ingat pasangan Anda kapan ulang tahun, kasihlah hadiah atau setidak-tidaknya ada apresiasi gitu. Iya. Itu bahasa cinta kasih dalam hari-hari. Atau kalau salah minta maaf. Jadi minta maaf saja itu adalah bagian dari praktik cinta kasih. Nah ini harus dibiasakan. Kalau nggak dibiasakan ya kaku memang. Kesannya lucu. Tidak mudah ya berarti. Iya tidak. Karena kan sebagai manusia dalam kehidupan ya terkadang kita sedang tidak dalam kondisi yang baik, ya. Baik pikiran maupun suasana hatinya gitu loh ya. Memang tidak mudah berarti. Iya, tapi ini adalah salah satu cara praktek ya, berarti. Praktek mengembangkan metta. Jadi mengembangkan metta tidak semata-mata hanya dalam bentuk meditasi. Dalam kehidupan sehari-hari juga begitu ya. Nah oke. Bante tadi menyinggung bahwa salah satu cara adalah metta bhavana. Nah sekarang yang ingin saya tanyakan adalah Bante, kalau kita mau melaksanakan meditasi bhavana supaya bisa menghasilkan sesuatu yang baik gitu, ada prasyaratnya nggak Bante?
Misalnya nih, kalau orang yang dipenuhi dengan kebencian di dalam pikiran dan batinnya, ya, terhadap sesuatu, terhadap kondisi, apapun itu, bisa nggak dia berusaha untuk melaksanakan metta bhavana? Iya, betul sekali. Jadi Buddha sudah memberikan jawaban dan contoh langsung. Iya. Beliau mengajarkan kita atasi kejahatan dengan kebajikan, atasi kebencian dengan cinta kasih. Jadi kalau kita ingin terbebas dari kejahatan, ingin terbebas dari kebencian, tidak ada cara lain selain melatih mengembangkan cinta kasih. Itu udah syarat mutlak. Dengan cara terus berlatih. Nah ini Sang Buddha punya metode yang luar biasa, menyadari bahwa berbuat baik itu nggak mudah. Hanya dengan cara dilatih terus-menerus, orang akan terbiasa, orang akan bisa. Maka ada istilah sikapada itu ya. Kalau Buddha punya sila itu, kalau kita umat Buddha membaca Pancasila itu ada kata sikapada wiramani. Bertekad melatih diri, menghindari yang tidak baik. Sikapada itu adalah metode. Sang Buddha menyadari hanya dengan melatih, berlatih, terus-menerus orang akan bisa. Orang menjadi pintar bicara karena latihan. Orang bisa disiplin karena latihan. Orang biasa berterima kasih karena latihan. Dilatih terus dari kecil. Ya, terus berproses. Cinta kasih juga sama. Jadi kalau kita mau melatih kayak tadi yang Bante sampaikan ya, ketika kita ketemu orang paling dekat di rumah atau di sekolah, ya selain memuji hal-hal positif pada orang itu, menghargai, kalau kita minta maaf kalau ada salah, ya kan? Ada yang juga tidak kalah penting. Untuk orang-orang yang kita cintai, kita luangkan waktu bersama. Nah, dalam sangga ini kita diajarkan kebersamaan, makan bersama, latihan bersama, ya belajar bersama. Kebersamaan itu akan bisa menumbuhkan kasih sayang semakin kuat. Nah, jadi karena latihan kebersamaan itu membantu orang jadi lebih mudah, lebih semangat menjalani hal-hal yang dianggap sulit. Meditasi kalau sendiri agak berat. Iya, benar. Hambatannya banyak. Betul. Tapi kalau rame-rame bareng-bareng, kita merasa nggak sendiri, itu lebih enak menjalaninya. Jadi salah satu bentuk cinta kasih adalah meluangkan waktu bersama dengan orang yang kita cintai, dengan keluarga, dengan teman. Maka saya setuju kalau kayak sekolah-sekolah, baik sekolah minggu atau sekolah formal, punya waktu untuk acara kebersamaan ya. Entah itu retreat bersama, kemudian ada Dharma Yatra bersama, itu penting. Bagian dari pelatihan gitu untuk membiasakan gitu. Jadi boleh disimpulkan Bante, metta itu bukan hanya sekedar teori. Oh, metta itu cinta kasih, kita tahu. Tetapi metta adalah praktek. Jadi namanya praktek, perbuatan harus dilatih. Betul. Harus dilatih. Tidak bisa seketika. Iya. Seketika. Iya. Nah, orang yang memiliki metta di dalam pikiran dan batinnya, dia sudah memiliki ini Bante. Kemudian lama tidak dilatih, dibiarkan begitu saja, bisa hilang atau bisa berkurang metanya ya. Bante. Betul. Iya, pertanyaan yang bagus. Jadi metta atau kebiasaan baik apapun yang lama ditinggalkan, iya. Kita tidak berlatih lagi, itu akan bobotnya berkurang. Jadi nol lagi. Itu saya merasakan ya. Merasakan sekali. Ketika nggak pernah meditasi lagi oleh karena kondisi, kita mau konsentrasi susah. Dulu waktu sering latihan meditasi ya, ikut Vipassana berbulan-bulan di Myanmar, itu setelah 6 bulan latihan itu setelah konsentrasi ya, duduk sebentar aja dalam 1 menit 2 menit langsung bisa konsentrasi, fokus, enak, bisa duduk dengan tenang, dengan damai, sejam 2 jam bisa. Gitu. Tapi lama nggak dilatih, kendor, ya prosesnya lama lagi untuk fokus. Cinta kasih juga sama. Kalau kita
melatih meta itu hanya kapan nggak tiap hari, hanya seperlunya sewaktu-waktu. Ya bobot cinta kasih kita ini jatuhnya jadi berkurang. Makanya saya menyadari ya, saya sendiri kalau lama nggak wasa, lama nggak retreat, kepicu gampang emosi juga. Reaksinya jadi kadang-kadang negatif. Merespon perilaku orang yang menurut kita nggak enak, kita jadi reaksinya nggak bagus. Nah, jadi memang biar biku, biar orang biasa, kalau jarang latihan atau lama meninggalkan latihan, kita akan kembali nol lagi. Gitu. Kembali nol lagi. Makanya the power of sikap harus dikembangin, dilatih. Kekuatan latihan. Jadi saya setuju sekali dan sangat mendukung acara-acara yang sifatnya melatih diri itu. Iya. Karena memang kekuatan latih diri itu luar biasa. Iya. Nah, Bante, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Orang per orang berbeda-beda. Iya, betul. Jadi itu sangat relatif ya. Iya, relatif. Ada orang mungkin kayak orang tertentu yang punya background pernah meditasi lama atau biasa hidup dalam disiplin dan lain-lain, setelah lama meninggalkan, ketika didukung kondisi latihan lagi mungkin sebulan 2 bulan udah bisa mengikuti, bisa ngalir lagi. Tapi beberapa orang perlu mungkin bisa setengah tahun. Tapi yang penting di sini kemauan untuk melatih itu, kemauan untuk membiasakan kebiasaan baik itu jauh lebih penting. Karena nanti setiap ada momen kita akan merasa itu kesempatan berlatih. Bisa kayak saya nih, karena pernah punya basic dulu Vipassana ya. Jadi waktu saya kena corona, sakit corona itu kan nggak boleh ketemu orang, nggak boleh banyak omong. Semakin ngomong, makin cepat-cepat jadi batuk, jadi sesak nafas. Karena nggak boleh ketemu orang, terus banyak berdiam, ya kan? Apalagi di rumah sakit diisolasi. Nah, bagi orang yang nggak pernah seperti saya, yang nggak pernah nyepi, nggak pernah retreat, mungkin penderitaannya luar biasa. Memang waktu corona banyak orang menderita batin itu. Tapi saya merasa inilah kesempatan berlatih Vipassana. Iya. Saya merasa waktu corona itu kesempatan berlatih. Iya. Jadi saya menggunakan masa sakit saya, masa penyembuhan saya, menganggap saya sedang Vipassana. Saya melakukan semua dengan pelan, dengan mindful, dengan penuh perhatian, waktu makan, waktu jalan, waktu miring, waktu duduk. Dan saya tidak menganggap ini sebagai hukuman. Saya merasa ini kesempatan melatih lagi gitu. Kapan lagi gitu ya. Iya. Dan itu betul efektif. Dan justru karena aku menerima ini sebagai latihan, aku merasa bukan sedang dihukum. Dan aku di situ malah jadi bisa bersyukur di dalam kondisi yang sulit ini masih ada suster yang merawat, ada dokter yang peduli. Mungkin kalau saya nggak jernih pikirannya, bahkan ada orang baik di depan saya pun saya nggak tahu. Hanya ketika kita sadar, kita eling, kita tahu, oh ya aku memang sakit, ini nggak enak. Tapi ini ada orang yang bertaruh nyawa untuk mengobati saya, mendukung saya, ya suster dan dokter. Iya. Akhirnya dari berpikir positif tadi, saya merasakan ada cinta kasih di sana. Iya. Di situ ada perhatian. Nah, itu pola pikir yang seperti ini karena latihan itu. Ya, jadi kesempatan untuk berlatih. Iya, betul. Meskipun kata orang kadang-kadang kita kalau mau berlatih badan kita harus sehat. Kalau badan kita sakit gimana bisa berlatih? Kan gitu ya Bante ya. Betul. Tapi ini kesempatan. Jangan sampai nanti fisik kita sudah sakit, mental juga ikut sakit. Betul. Nah, itu seperti nasihat Buddha. Meski badanmu sakit, jangan biarkan pikiranmu ikut sakit. Itu ada jelas pesan Buddha. Memang nggak gampang ya. Iya. Kembali itu Sang Buddha tahu semua nggak gampang. Makanya perlu latihan. Iya. Bertahap, dibiasakan. Dan kayak saya sendiri untuk ada di tahap bagaimana bisa memahami badan itu sakit dan jangan pikirnya ikut sakit. Itu karena latihan. Ketika kondisinya tidak memungkinkan melakukan menjadi normal, ya itulah
kesempatannya melatih diri tadi. Iya, iya. Gitu. Oke, nanti. Kemudian ada satu lagi yang menjadi unek-unek mungkin bagi kita semua ini. Cinta kasih itu kan ditumbuhkan di dalam diri kita masing-masing nih Bante, gitu loh. Jadi kita terkadang sering mendengarkan istilah memancarkan cinta kasih, memberikan cinta kasih. Apakah cinta kasih itu bisa diberikan? Padahal kan cinta kasih itu muncul dalam diri seseorang itu karena dia sendiri punya niat, punya keinginan, punya cetana yang kuat untuk mau menumbuhkan benih-benih itu tadi Bante. Kira-kira bagaimana mekanismenya? Iya, betul sekali pertanyaannya. Apakah cinta kasih bisa dikembangkan? Itu kan sifatnya ada dalam diri. Iya. Iya, itu bisa sekali. Jadi pertama-tama memang kita harus sadar bahwa benih cinta kasih ada di dalam. Dia hanya akan muncul berkembang kalau diperhatiin, dirawat, dijaga. Setelah kita berusaha mengenali bahwa oh ya di dalam diri kita ada cinta kasih, kita mencobanya untuk menerima itu, menyadari, memunculkan. Terus kita bilang, ketika kita bilang semoga aku bahagia, bebas dari penderitaan. Kita pertama-tama adalah mencintai diri sendiri dulu. Jangan sampai kita pada diri sendiri pun nggak cinta. Gimana orang lain mencintai kalau kamu aja nggak cinta gitu. Iya. Justru kita ini harus positive thinking kepada diri sendiri dulu, mencintai. Semoga aku bahagia, bebas dari penderitaan. Selanjutnya kita akan mengembangkan cinta kasih ini bukan hanya untuk diri sendiri, sadar bahwa orang lain juga butuh diperhatikan. Orang ada yang menderita tapi dia nggak tahu dan tidak tahu caranya gimana untuk bahagia. Kita yang akan hadir di situ. Lewat meditasi, lewat pikiran kita tujukan satu-satu ke orang tua kita, teman-teman kita, sahabat kita, bahkan ke semua makhluk. Seperti yang saya tadi praktekkan itu, ketika saya mempraktekkan meta, makhluk-makhluk yang suka ganggu nggak nongol lagi. Termasuk ketika saya vipassana di Myanmar itu ya, tempat pusat meditasi di mana para bante, para yogi, para meditator mempraktekkan meta yang jumlahnya ratusan orang itu, vibrasi suasana meta kasih sayang itu dirasakan oleh masyarakat sekitar. Mereka merasakan kebahagiaan yang luar biasa atas kehadiran pusat meditasi itu. Artinya mereka ada di sekitar tempat meditasi itu tidak terancam, tidak menderita, dia bahagia. Lihat biku yang tenang, yang damai, yang tiap hari mengembangkan meta. Mereka merasakan. Ya, satu contoh ya. Saya waktu jalan-jalan, bukan jalan-jalan, waktu berjalan dari ruang makan mau pulang ke kuti. Di depan kuti saya ada bunglon. Bunglon itu sedang asik, bukan bunglon, sorry. Tupai. Tupai itu sedang asik makan serangga. Saya penasaran kok ada tupai depan kamar saya. Saya deketi, saya jarak seginilah nih, berapa senti ini? Paling ya 20 senti, 50 senti. Saya lihat begitu. Dia nggak lari loh. Jadi selama ini karena binatang-binatang di sana itu burung, bunglon, tupai, nggak pernah diganggu. Mereka dicintai, mereka lewat sikap, lewat pikiran, dipancarkan meta, mereka nggak merasa terganggu oleh kehadiran manusia. Maka ketika kita datang ke situ melihat dia sedang makan pun dia nggak terganggu, nggak lari, dia menikmati sekali gitu. Jadi tidak merasa terancam. Tidak terancam. Burung-burung pun dia bisa main vlog, semua di burung kakak banyak sekali. Iya. Di sini kalau burung kakak ketemu manusia lari. Iya, lari dia. Lari. Betul. Jadi cinta kasih yang kita pancarkan setiap hari dirasakan benar. Jadi cinta kasih bisa dipancarkan dan bisa dirasakan manfaatnya. Jadi secara tidak langsung ketika kita mempraktikkan meta, maka orang-orang sekitar kita, suasana sekitar kita juga akan merasakan hal yang sama. Betul. Nah, sehingga bisa dikatakan cinta kasih itu bisa dipancarkan. Betul. Gitu nanti ya. Oke. Pendalaman tentang meta tidak hanya cukup sebatas
wacana, Betul. Bante. Jadi kita harus mulai mempraktekkan meta tidak semata-mata hanya dalam bentuk meditasi, ya, tapi dalam kehidupan sehari-hari kita lewat sikap kita, lewat ucapan kita, lewat laku kita, ya, yang penuh dengan cinta kasih, yang jauh dari kebencian. Itu juga merupakan salah satu praktek dari meta atau cinta kasih ini, ya. Sahabat Dhamma yang berbahagia, demikianlah perbincangan kita pada kesempatan kali ini tentang meta, ya. Sudah cukup mendalam kita membahasnya. Seperti yang saya sampaikan tadi, sekali lagi inilah kesempatan yang baik bagi kita, khususnya ketika kita sedang berada di bulan Mei, ya, bulan yang penuh berkah, karena sebentar lagi kita akan menyambut Hari Raya Waisak, ya. Mari kita mempraktekkan meta di kehidupan kita sehari-hari, ya, kepada orang-orang sekitar kita, ya, kepada saudara-saudara kita, kepada teman-teman kita, ya, kepada keluarga kita, kepada tetangga kita, kepada sahabat-sahabat kita semuanya, ya. Marilah kita mempraktekkan meta. Semoga praktek meta ini akan memberikan manfaat yang besar bagi kita dan sekeliling kita. Ya, semoga kedamaian, kebahagiaan senantiasa ada bersama kita semua. Ya, kepada Yang Mulia Bante Sadanyano, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Bante berbincang-bincang Dhamma kepada kita pada kesempatan kali ini. Semoga di lain kesempatan kita dapat bertemu kembali dengan topik yang lain, ya. Karena sesungguhnya Dhamma sekali lagi diajarkan oleh guru Buddha itu secara bertahap, dan kita membahasnya juga tidak bisa sekaligus, ya. Jadi perlahan-lahan tetapi pasti, semoga dapat memberikan setetes pencerahan bagi kita semua secara kontinu setiap saat, dan semoga kita semua senantiasa dalam keadaan damai, tenang, dan bahagia. Demikian bincang-bincang Dharma kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, dan salam dari kita semua. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.